Terima kasih Anda masih bersama kami dan di Studio 1 Metro TV pemirsa telah hadir 3 orang narasumber bersama saya. Yang pertama adalah tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Muhammad Putra Hutama. Mas Tama, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Yang berwarna merah sendiri walaupun tanpa makna ya warna merahnya ya. Dan kemudian juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia atau Kadin, Sarman Simanjorang. Bang Sarman, selamat malam. Malam Pak Leo. Pakai jas ini bukan karena bersiap-siap menghadapi kedinginan ekonomi atau bagaimana Bang? Ya, salah satu kegalauan lah. Salah satu kegalauan. Dan bersama kita juga pemirsa telah hadir Chief Economist Permata Bank Joshua Pardede. Joshua, selamat malam. Selamat malam Bang Leo. Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, kami juga telah berusaha sebetulnya untuk mengundang perwakilan Asian Development Bank. Namun belum bisa hadir. Ada beberapa yang sedang berjalan dan juga ada beberapa yang masih di dalam kegiatan yang lain. Saya ingin ke Joshua dulu ya. Ketika ADB memperkirakan bahwa Tiongkok dan India itu akan lebih rendah pertumbuhan ekonominya tahun ini, kenapa Indonesia malah diperkirakan akan naik, walaupun memang tidak terlalu banyak ya, hanya akan naik 0,1% tahun ini dibanding tahun lalu. Itu penjelasan sederhananya bagaimana, Joshua? Ya, saya melihat memang kalau kita bicara dari sisi Asian Development Bank report yang terbaru, memang tentunya kita perlu memahami dulu ya basis ataupun dasar dari report tersebut. Dan saya melihat bahwa kalau kita bicara tadi, sekalipun memang ada proyeksi melambat dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan juga India, tapi kita juga perlu mencermati dasar mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap resiliensi di kisaran 5,2% di tahun ini. Dan salah satunya adalah asumsi dari dampak dari Perang Timur Tengah, khususnya di Iran ini, rambatannya kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif kecil. Itu dari perspektifnya ADB, karena mungkin perspektifnya ADB melihat bahwa ekonomi Indonesia sangat ditopang oleh konsumsi domestik. Ya, 55% adalah ekonomi domestik. Dan juga kalau kita bicara dari sisi, kalau kita menghitung sebenarnya sensitivitas harga komoditas, ya dari harga komoditas batubara, CPO dan juga harga minyak mentah saat ini, sebenarnya dengan kenaikan masing-masing ya harga minyak mentah dan juga batubara dan juga CPO, kalau kita hitung kenaikan year to date saat ini sebenarnya masih net-netnya masih positif dampaknya buat ekonomi Indonesia. PDB Indonesia. Dari 3 komoditas itu? Dari ketiga komoditas tersebut. Jadi sebenarnya mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan ataupun dasar yang menyebabkan mengapa ADB masih menaruh ataupun masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,2%. Dan ditambah lagi mungkin ADB pun juga masih melihat bahwa asumsinya adalah perang di Timur Tengah tidak berkepanjangan ataupun tidak prolonging, sehingga pemerintah tidak memiliki tekanan untuk melakukan adjustment terkait dengan harga BBM domestik. Ada time ininya nggak sih, timetable-nya di laporan ADB itu? Maksudnya berapa lama perang itu diasumsikan akan berlangsung sehingga membuat ADB memperkirakan Indonesia tahun ini 5,2%? Sebenarnya sih nggak ada. Kalau ditambah lagi juga mungkin momentumnya ya. Di tahun lalu kan kita melihat, ADB juga melihat momentum pertumbuhan kita cukup bagus ya, 5,11%. Sehingga ini menjadi modal yang positif dan ini diapresiasi oleh ADB. Sekalipun memang agak sedikit outlier ya. Karena tapi kalau saya baru baca juga World Economic Outlook dari IMF pun juga yang baru dirilis juga, ini sedikit turun ya dari 5,1 tahun lalu menjadi 5,0%. Untuk Indonesia ya? Untuk Indonesia tahun ini, sehingga tapi berarti ada temannya selain apa, jadi hanya yang di bawah 5% untuk tahun ini hanya World Bank dan OECD. Sementara itu yang masih menempatkan di kisaran 5% yakni masih ADB dan juga IMF. Jadi agak bervariasi dan ini tentunya kita terus harus menghormati ya dan proyeksi dari masing-masing lembaga tersebut, sehingga tentunya masing-masing lembaga ini memiliki asumsi masing-masing, sehingga tentunya tapi kita perlu melihat lagi bahwa dari masing-masing asumsi tersebut respon dari pemerintah seperti apa dan juga regulator sektor keuangan kita seperti apa untuk menavigasi ekonomi kita agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seoptimal mungkin tahun ini. Baik, Mas Tama, kalau kita dengar Menteri Keuangan di rapat di DPR itu mengatakan bahwa sampai akhir tahun harga BBM yang bersubsidi itu tidak akan naik. Dan bahkan ada angka, Pak Purbaya mengatakan harga minyak mentah $100 rata-rata setahun pun APBN kita masih kuat. Itu pemerintah memang punya skenario itu saja
Atau juga bersiap untuk kalau misalnya, ini kita berharap sebenarnya kan perang di Timur Tengah ini segera berhenti begitu ya. Tapi saat kita bicara ini kan perundingan damainya berakhir tanpa keputusan meskipun masih ada harapan. Pertanyaannya, ada skenario kalau misalnya katakanlah, amit-amit ya, harga minyak mentah itu sampai $120 per barel, karena Pak Prabowo pun mengatakan Presiden 120 itu kita akan berat begitu. Bagaimana Mas? Iya, jadi pada dasarnya kan disampaikan oleh Pak Menteri ya, Pak Menteri Purbaya, dan kalau saya tidak salah pun juga skenario ataupun hitung-hitungan tuh nggak jadi Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian itu juga melakukan simulasi perhitungan-perhitungan. Toh tadi pagi pun kantor staf Presiden mengadakan rapat koordinasi yang langsung dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan bersama Kepala Bapipsus. Khusus ya? Apa? Badan Pengendalian dan Investigasi khusus terkait dengan khususnya permasalahan respon terhadap konflik di Timur Tengah gitu dan ya, dampaknya seperti apa, mitigasinya seperti apa, solusi seperti apa. Itu sebenarnya dari Kementerian Keuangan tentunya melakukan simulasi, hitung-hitungan. Kemenko Perekonomian juga sama melakukan hitung-hitungan. Nah, yang saat ini jadi concern adalah kan kita sudah menetapkan kebijakannya adalah kita melakukan penghematan BBM dulu. Kita jaga agar harga BBM, khususnya BBM subsidi itu tidak naik. Hitung-hitungan yang tadi rata-ratanya ketika di atas rata-rata hingga 100 itu BBM subsidi tentunya masih dalam kata aman gitu ya, masih naik, ya? Defisit masih di bawah 3% dan lain-lain. Nah, itu yang tentu tetap dijaga. Meskipun ya ada beberapa hal tadi kalau misalkan nanti ternyata dugaannya di atas harga tersebut gitu ya, itu akan seperti apa, lalu hitung-hitungannya seperti apa, itu semua juga dilakukan. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat, mungkin nanti Mas Joshua juga bisa melihat seperti apa. Kalau saya melihat kayaknya kalau sampai harga rata-rata ke 120, kemungkinan tuh kecil sekali ya, karena kalau dilihat sih kan ini kemarin harga ini menurut saya ya, harga harga Brent atau harga minyak mentah gitu ya, itu kan kemarin ketika ada pengumuman perangnya akan lama itu naiknya signifikan sekali. Terus ketika ada sinyal-sinyal mau melakukan perundingan, turunnya dalam sekali, sempat ke sampai 80 ke bawah. Lalu kalau kita lihat kemarin udah mulai landai gitu ya, naik turun ya, respon di nggak sampai 90 ke bawah, padahal udah ceasefire waktu itu, udah gencatan senjata pun 90-an. Sekarang pas udah bahkan Amerika Serikat bilang mau ngehadang juga, menutup Selat Hormuz, itu pun juga naiknya juga nggak terlalu signifikan. Kalau saya lihat sih sebenarnya mungkin ini baik lagi ya, pasti Mas Jos bisa lebih memprediksi seperti apa. Namun kalau saya lihat sih sepertinya kalau sampai di atas 100 rata-rata tahunan mungkin itu akan sangat kecil kemungkinan seperti itu. Kemungkinannya kecil. Sudah ada simulasinya berarti ya? Terkait kalau kita melihatnya bukan simulasi bakal berapa harganya, tapi antisipasinya seperti apa, Mas? Mitigasinya misalkan harga ini mana lagi yang harus dilakukan penghematan, misalkan lalu penghematan dilakukan sekarang apakah beneran menurunkan konsumsi BBM dan lain-lain seperti itu. Bang Sarman, pengusaha katanya selalu melihat tantangan, ancaman itu sebagai peluang. Dalam kondisi seperti sekarang, apakah Kadin, Bang Sarman dan kawan-kawan itu masih melihat seperti itu? Atau memang sudah bersiap untuk skenario-skenario keadaan-keadaan yang terburuk, Bang? Iya, kalau kelihatan tantangan dan peluang itu pasti ada ya. Tapi kalaupun ada peluang, belum mampu menjawab tantangan kita waktu dekat, kan begitu. Gitu. Jadi artinya bahwa memang tantangan-tantangan ini yang perlu kita mitigasi bersama. Ya, kita bersyukur bahwa dari sisi ketahanan atau harga-harga BBM, gas, ini kan pemerintah sudah memberikan garansi tidak akan menaikkan harga sampai akhir tahun. Artinya psikologi pengusaha, masyarakat tanda kutip positif, ya kan? Tapi kan ada dua juga yang lain. Pertama adalah tekanan nilai tukar rupiah kita. Kurs rupiah ya? Ini mempengaruhi psikologi pengusaha. Kemudian yang kedua juga adalah gangguan jalur logistik. Karena itu akan mempengaruhi terhadap bahan baku industri kita dalam hal ini. Plastik sudah naik harganya. Contoh plastik misalnya, itu kan sudah kita lihat bagaimana pengusaha perusahaan besar, industri besar, sampai UKM pun terdampak dalam hal ini. Jadi kalau bagi kami memang bahwa mitigasi-mitigasi ini perlu dilakukan. Pertama misalnya, bagaimana pemerintah mampu menjamin supaya
nilai tukar rupiah kita ini jangan terlalu terperosok jauh. Harapan kami tetap di bawah 17.000. Ini menjadi harapan kami. Nah, tentu ini tugas daripada fiskal moneter kita. Kemudian adalah mengenai bahan-bahan baku industri. Ini supaya juga dimitigasi. Bagaimana caranya? Contoh misalnya seperti plastik ini misalnya. Apakah masih ada cara-cara yang lain? Karena kami lihat misalnya masih ada peluang-peluang untuk import ya. Katakanlah biji-biji plastik yang bekas itu, yang itu harus ada izinnya dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Kehutanan misalnya, dari Lingkungan Hidup. Karena dianggap limbah. Ya, dianggap limbah. Nah ini kan perlu dievaluasi misalnya. Jadi hal-hal seperti itu karena apa? Karena nantinya ini akan mempengaruhi daripada biaya produksi daripada industri. Ya kan saat ini ya naik plastik, kemudian juga bahan baku. Saat ini pemerintah pengusaha itu masih menahan. Ya, menahan untuk tidak menaikkan harga. Untuk menaikkan harga. Tapi daya tahan pengusaha ini juga seberapa lama? Ada batasnya. Kalau nanti misalnya berlangsung lama, mau tidak mau penyesuaian harga akan dilakukan. Nah, kalau penyesuaian harga dilakukan, menjadi tanya daya beli masyarakat kita. Bisa-bisa target penjualan daripada industri kita nggak tercapai. Nah ini yang perlu kita duduk bersama mitigasi supaya betul-betul pemerintah juga mampu menjaga hal ini. Kalau secara sekilas lah ya, saya bilang secara kasar Bang Sarman, psikologi pengusaha saat ini yang terhimpun dalam Kadin lah ya, itu seperti apa melihat keadaan ini? Apakah masih tetap optimis? Karena tadi saya bilang peluang itu tantangan itu bisa jadi peluang atau sekarang 50-50 atau seperti apa Bang? Kalau kami dari pengusaha, tentu ya dengan adanya kepastian dari pemerintah bahwa harga BBM, gas itu tidak akan naik, tentu kami optimis. Karena apa? BBM dan gas ini adalah hal yang fatal. Itu vital, bukan hanya buat industri, tapi untuk juga masyarakat dalam hal ini. Karena semua menggunakan BBM. Betul, bisa dibayangkan kalau misalnya harga itu naik. Kos daripada biaya operasional akan naik, logistik akan naik. Ini akan dampaknya akan mempengaruhi semuanya. Apalagi ada industri tertentu, dia butuh BBM, dia juga butuh gas. Jadi itu dampaknya luar biasa. Jadi bagi kami memang ya dengan adanya kepastian ini tentu psikologi kami pengusaha itu memiliki optimisme. Walaupun memang kami harus tetap kita harapkan pemerintah harus tetap menjaga psikologi ini. Artinya bahwa dampak-dampak yang lain juga harus kita mitigasi bersama. Lai Joshua, kalau banyak ekonom yang mengatakan ya bahwa ekonom politik mungkin ya bahwa kalaupun perdamaian itu tercipta, pemulihan terutama Selat Hormuz itu tidak dalam waktu sekejap. Rata-rata mengatakan 3 sampai 6 bulan itu baru kemudian bisa pulih lagi. 3-6 bulan itu kan artinya mungkin sampai akhir tahun ini kalau misalnya perdamaian itu terjadi sekarang. Sudah ada belum perhitungan bahwa kondisi itu seperti apa dampaknya kepada ekonomi Indonesia dan apakah yang sudah dilakukan pemerintah ini sudah cukup atau masih ada lagi peluang-peluang untuk membuat Indonesia lebih siap? Ya, kembali lagi kalau terkait dengan asumsi ataupun simulasi, tadi yang Mas Tama sampaikan, kalau berdasarkan simulasi kami, jika rata-rata harga minyak mentah itu di 100 dan juga nilai tukar rupiah rata-rata di 17.400, maka akan ada tambahan 400. Kita mengasumsikan dulu ya. Ini maka ada tambahan fiskal pemerintah itu 211 triliun rupiah. Ya, sehingga makanya tambahan untuk subsidi energi. Ya, sehingga tentunya pasti ini kan ada pelebaran defisit pemerintah kan. Namun pemerintah mungkin yang agak sedikit membedakan dengan pemerintah sebelumnya adalah kalau kita melihat episode kenaikan BBM pada saat pemerintahan Pak SBY dan juga Pak Jokowi itu memang ada selisih $20 per barel ya dari asumsi APBN dengan realisasi ataupun real angka rata-rata minyak mentah. Nah saat ini memang sekalipun memang masih di 80 ya 80-82 ya rata-rata di harga Brent ya. Year to date ya? Year to date ya. Tapi yang membedakan adalah yang kenapa Menteri Keuangan cukup pede, mengapa sampai dengan 100 di exercise masih bisa tahan, itu karena pemerintah memiliki yang sesuatu yang tidak dimiliki oleh pemerintahan sebelumnya, yakni sisa anggaran lebih. Oh, SAL. Ya. Sisa anggaran lebih pemerintah saat ini 400 triliun lebih yang sudah ditempatkan di beberapa perbankan himbara. Ya. Dan ini kalau kita simulasikan dengan angka tadi itu 200 triliun sebenarnya masih bisa memadai gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah kalau misalkan
perang itu berkepanjangan, tentu dampaknya akan lebih worsening ya. Dan kalau pemburukan itu terjadi, perang itu tentunya harga minyak mentah akan bisa lebih naik lagi. Dan kembali lagi itu kan mungkin dari asumsinya pengusaha, ini adalah harga BBM bersubsidi ya. Kita belum bicara harga BBM non subsidi ya. Karena harga BBM non subsidi pun juga kalau naik ya, ini pasti akan bikin disparitas ya. Karena kalau misalkan Pertamax naik, sedangkan Pertalite tidak naik, tentu ini akan bisa memberikan gap. Betul. Ya. Ada yang terjadi adalah yang di rumah ya bisa aja meminta tolong asistennya untuk beli Pertalite gitu ya. Siasat lah ya. Pada akhirnya nanti akan terjadi distorsi kan di lapangan, sehingga konsumsi BBM pun juga akhirnya tidak optimal gitu ya. Sehingga makanya sooner or later, dan juga tadi Pak Sarma sampaikan bahwa biaya produksi di tingkat pengusaha ini sudah mulai meningkat gitu ya. Jadi memang inflationary risk, risiko inflasi pada tahun ini akan menjadi course cukup tinggi gitu ya. Sehingga bagaimana tadi yang harus menjadi focal point untuk pemerintah adalah pain point jadi pengusaha dan juga masyarakat, ada ketersediaan. Ketersediaan pangan, ketersediaan energi, dan juga bagaimana stabilitas harga dan juga stabilitas harga pangan dan energi ini harus benar-benar dijaga. Karena kalau tadi kita lihat harga plastik naik dan nanti bisa dipastur kepada konsumen, harga pupuk juga naik, nanti bisa berpengaruh juga harga pangan gitu ya. Jadi ini sangat krusial sekali, dan kalau kita melihat tadi fleksibilitas ataupun ruang fiskal pemerintah yang memang sudah relatif terbatas gitu ya. Sehingga memang kembali lagi belanja-belanja yang tidak produktif, kemarin sudah disampaikan juga exercise dari Menko Perekonomian bahwa dengan adanya efisiensi mungkin bisa ada penghematan sekitar 121 hingga 130 triliun gitu ya. Tapi kita berharap itu akan bisa mengurangi tadi ya, dan dengan beban pemerintah ya, belanja pemerintah, dan juga tapi jangan sampai tadi dengan adanya WFA pemerintah ini diasumsikan bahwa ya udah jadinya weekend diperpanjang kan. Long weekend. Jangan sampai nanti produktivitasnya pekerjaan ASN menjadi berkurang juga. Jadi harapannya bahwa tetap saja produktivitas belanja pemerintah tetap harus ditingkatkan juga. Satu lagi pertanyaan, pemerintah kan untuk memberikan ketenangan bagi bukan hanya pengusaha tapi untuk kita semua rakyat itu berusaha untuk menyerap shock inflationary itu, oleh Joshua, dengan APBN. Sehingga BBM tidak dinaikkan. Pertanyaannya, seberapa kuat APBN kita menyerap guncangan-guncangan inflasional ini? Ya itu kembali lagi, karena tadi pemerintah masih punya sisa anggaran lebih gitu ya. Yang tadi 400 itu? 420 triliun tadi ya. Sehingga itu kalau tadi misalkan ada tambahan untuk subsidi energi, itu bisa ditambal tadi, sehingga tadi pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi gitu ya. Tapi itu dengan asumsi harga minyak berapa? Tadi kalau kita lihat kan harga minyaknya 100 ya, dan nilai tukar rupiah rata-rata 17.400. Oke. Ya, jadi jangan lupa juga ya Mas Joshua, Bang Leo, bahwa kan tahapan untuk realokasi terus juga memprioritasisi kembali belanja-belanja KL itu 3 tahap. Tadi dijelaskan sama Mas Joshua bahwa kan sudah disebutkan angkanya tadi ya, dan itu ya saat ini lagi lakukan penyisiran juga. Dan jangan lupa WFA kan juga itu melakukan penghematan terhadap biaya operasional, terus biaya operasional dalam artian kantor, biaya untuk kita perjalanan kan biasa ada mobil operasional kan berkurang. Nah itu sebenarnya juga bentuk-bentuk dari adanya penghematan tadi di sana. Tapi sebenarnya kalau dari sisi kita pengusaha, WFA itu punya dampak. Dampak untuk? Pertama, sektor transportasi. Yang selama ini transportasi umum penumpangnya ada satu hari itu, sekarang kan nggak ada. Berkurang maksudnya? Berkurang. Pendapatannya? Ya, satu. Yang kedua, UKM kita yang berjualan makanan dan minuman di kantor-kantor kementerian. Itu kan jumlahnya kan banyak. Nah satu hari itu kan ada transaksinya. Signifikan ya Bang? Oh iya signifikan dong. Apalagi sampai swasta ikut misalnya. Jadi semua itu ada dampaknya. Di satu sisi itu adalah merupakan bagian daripada konsumsi rumah tangga kita. Mungkin Jerbasuki Mowobeo Bang, tidak ada perjuangan tanpa ada pengorbanan begitu. Makanya hitungannya harus jelas gitu kan. Artinya bahwa kebijakan itu pasti ada dampaknya. Bagi kami pengusaha ya kami sampaikan ada dampaknya. Gitu kan. Mungkin dari sisi BBM mungkin kita bisa mengirit. Tapi dari sisi transaksi ekonomi pasti ada juga dampaknya, yaitu transportasi dan juga UKM kita gitu. Baik. Selain berhemat tentunya menggunakan uang yang ada dengan optimal sudah dilakukan, tapi pertanyaannya adalah seberapa kuat sebetulnya Indonesia menghadapi kebuntuan perdamaian Amerika dan Iran. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.